Oke. Selamat sore. Sore, Kak. Oke, benar dengan Mbak Leli. Ya, betul. Oke, Mbak Leli sebelumnya sudah menghubungi asisten konselor saya ya 2 hari yang lalu Ya, untuk merancang atau menentukan jadwal melaksanakan sesi konseling bersama saya. oke. Betul. Betul. Jadi gimana kabarnya nih Mbak Leli? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Leli tadi kalau boleh tahu kesini naik apa? Tadi naik kendaraan umum sih, pakai Grab. Oh, pakai Grab. Gimana tadi perjalanannya? Lancar atau macet? Cukup macet sih, apalagi sore kan ya. Oke. Di Purwokerto lagi. Nah, mungkin karena jam pulang kerja mungkin ya Iya. jadi macet. Oke. Untuk cuacanya gimana Mbak? Kayaknya Tadi lagi sih, panas-panasnya, iya, lagi panas. terik-teriknya gitu ya. Iya. Oke, tapi hal tersebut menghalangi Mbak Leli untuk melanjutkan sesi konseling ini atau masih semangat nih untuk melanjutkan sesi konseling? Masih semangat sih. Masih semangat. Iya. Kira-kira perlu waktu untuk istirahat, mengambil waktu sebentar gitu mungkin? Tadi sebelum kesini juga udah sempat minum sih, jadi nggak terlalu capek. Oke, siap. Eh, untuk selanjutnya, kalau boleh tahu, Mbak Leli mempunyai nama lengkap siapa ya? Oke, nama aku Laili Linatusada, biasanya dipanggil Laili. Laili. Iya. Mbak Leli sekarang umurnya berapa? Umurnya sekarang dari 18 mau ke 19 tahun. Mau ke 19 tahun. Wih, berarti masih muda banget ya? Iya. Saya juga 18. Oke. Dulu. Beberapa tahun yang lalu. Iya, betul. Oke, selanjutnya mungkin bisa diinformasikan untuk alamat Mbak Leli. Oke, untuk alamat asal? Ya, Oh, asal aku dari Nagreg, Bandung, Jawa Barat. Bandung. Bandung, iya. Oke, berarti asli Sunda. Iya, asli Oke, Sunda. asli Sunda. Merantau ke Ke Purwokerto. Oke. Selanjutnya kalau boleh tahu kesibukannya apa di sini? Sekarang ya kuliah, terus ada kesibukan organisasi aja juga. Organisasi. Iya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Kuliahnya di UIN Purwokerto. Win Purwokerto. Iya. Terus aktif di beberapa organisasi. Kalau di rumah berarti sebagai kakak atau adik mungkin? Kakak. Kakak. Kakak Berarti Mbak Leli punya adik. punya Punya adik berapa kalau boleh tahu? satu. Aku dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Berarti anak pertama ya? Iya. Anak pertama. Terus sekarang lagi merantau di Purwokerto. Iya, betul. Mungkin Mbak Leli sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum sih. Belum. Belum. Oke, jadi saya ingin tanya dulu ke Mbak Leli nih, apa yang Mbak Leli pahami tentang konseling sih? Yang saya tahu kalau konseling itu kayak curhat-curhat mungkin ya. Curhat-curhat. Iya. Oke, selain itu mungkin? Kayak minta solusi sih kayak gimana itu. Oke, jadi pemahaman Mbak Leli tentang konseling sudah bagus. Jadi saya mungkin coba sampaikan kembali terkait apa itu sih konseling. Ya. Untuk sesi konseling tersebut adalah pemberian bantuan dari seorang ahli, yang dimana ahli tersebut adalah seorang konselor kepada seorang klien untuk menemukan solusi atau jalan tengah dari masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Seperti itu Mbak. Kira-kira sampai sini paham belum? Paham, Mas? Paham ya. Oke, selanjutnya mungkin tadi kan saya sudah perkenalan nih dengan Mbak Leli. Iya. Mungkin saya juga belum menyampaikan nama saya siapa dan siapa saya gitu ya. Di sini saya Ditya Saputra, saya selaku konselor yang akan yang membantu Mbak Leli selama sesi konseling ini sampai nanti Mbak Leli bisa menemukan apa yang Mbak Leli inginkan dan mencapai apa yang Mbak Leli inginkan setelah sesi konseling berakhir. Begitu Mbak. Oke, dalam sesi konseling ini juga perlu saya jelaskan bahwasanya sesi konseling ini terikat pada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berupa semua cerita, semua yang disampaikan oleh Mbak Leli nanti akan dijamin kerahasiaannya, akan ditutup rapat-rapat oleh saya. Nah, jadi nanti diharapkan Mbak Leli jangan khawatir untuk semua informasi yang diberikan nggak bakalan bocor, nggak bakalan beredar di mana-mana. Selanjutnya asas yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, setelah dijelaskan tentang asas kerahasiaan tadi, diharapkan Mbak Leli bisa memenuhi asas keterbukaan. Apa itu asas keterbukaan? Asas keterbukaan adalah di mana Mbak Leli bisa menyampaikan situasi yang sebenarnya Mbak Leli. Jadi nggak ditutup-tutupi, nggak pura-pura dan lain sebagainya, karena ada jaminan tadi asas kerahasiaan. Selanjutnya yang terakhir
asas kesukarelaan. Jadi Mbak Leli di sini datang ke konselor atas keinginan diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Atas keinginan diri sendiri sih. Berarti benar-benar sukarela ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti tenang saja, nanti semua hal yang disampaikan oleh Mbak Leli pasti kami jaga rahasianya, pasti kami benar-benar tutup rapat-rapat. Begitu. Jadi nanti diharapkan Mbak Leli bisa fokus, bisa menyampaikan semuanya dalam keadaan yang sebenarnya dan tidak ditutup-tutupi. Seperti itu. Jadi setelah penyampaian asas, saya juga perlu menyampaikan durasi selama sesi konseling ini. Jadi sesi konseling kali ini kita patokkan pada durasi selama kurang lebih 60 menit. Apakah Mbak Leli bersedia? Oke, bersedia. Bersedia ya? Oke, diharapkan selama 60 menit tadi Mbak Leli bisa fokus, Mbak Leli bisa menyampaikan semua hal yang ingin Mbak Leli sampaikan, sehingga nanti tidak adanya penyesalan ketika setelah selesai konseling nanti baru keinget, aku harusnya menyampaikan ini gitu. Jadi harus fokus, harus benar-benar diingat. Seperti itu Mbak Leli. Oke, baik. Oke, sampai sini yang dijelaskan oleh saya tadi paham Mbak? Paham. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Leli bisa ceritakan apa alasan Mbak Leli untuk datang ke sini dan melakukan sesi konseling dan apa yang bisa saya bantu seperti itu. Saya mau melakukan sesi konseling karena saya pengen berbagi cerita saya, sama mau berkeluh kesah soal kata saya merantau dari Bandung ke Purwokerto. Tentunya ada perbedaan kultur dari keduanya dan itu membuat saya kesulitan adaptasi untuk di kuliah di Purwokerto ini. Nah, karena perbedaan itu tuh bukan hampir ya, kayak membuat saya tertekan dan hampir stres. Mungkin masalah saya tuh nggak aneh ya, masih kayak semua orang udah tahu kalau aku itu merantau gitu. Tapi kalau cerita sama orang lain tuh kayak masih menyepelekan, kayak nggak digubris lah gitu. Iya, oke. Nah, karena perbedaan kultur tuh jadi susah buat saya untuk beradaptasi loh di Purwokerto ini. Oke, jadi coba saya simpulkan kembali ya permasalahan dari Mbak Leli. Mbak Leli merupakan seorang mahasiswa yang merantau ke Purwokerto. Kurang lebih berapa tahun? Sudah berapa tahun atau bulan? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya. Oke, jadi Mbak Leli merasakan adanya perbedaan culture gitu ya. Dan Mbak Leli coba menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman tapi merasa nggak digubris gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu perbedaan seperti apa nih Mbak yang Mbak rasakan sehingga Mbak bisa merasakan yang beda banget nih culture-nya antara yang di Bandung sama yang di Purwokerto? Tentunya dalam bahasa beda karena aku tuh biasa pakai bahasa Sunda, kalau di sini tuh bahasanya bahasa Jawa gitu. Terus dari makanan juga itu makanan banyak perbedaan dari makanan. Terus dari karena perbedaan bahasa tuh jadi susah berinteraksi juga gitu. Oke. Saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan gitu ya. Mungkin Mbak belum terbiasa atau belum bisa beradaptasi, terutama soal makanan tadi ya. Dan yang kedua soal bahasa. Oke, coba kita bahas satu persatu ya Mbak Leli. Kalau soal makanan, kalau boleh tahu apa yang bisa dijelaskan oleh Mbak Leli sehingga ini loh beda banget antara yang di Bandung sama yang di Purwokerto seperti itu. Jadi gini, kalau di Jawa Barat tuh mereka tuh cenderung suka yang kayak gurih-gurih asin kayak gitu. Nah, kalau di Purwokerto tuh cenderung makanannya tuh manis-manis. Meskipun emang sama-sama pedas, tapi kalau nggak gurih tuh nggak enak lah gitu. Jadi cenderung manis itu kalau di sini. Oke, berarti tadi makanan yang biasa tersebar di Jawa Barat itu biasanya gurih-gurih asin gitu ya. Sedangkan makanan yang ada di Purwokerto itu cenderung manis. Oke, kalau boleh tahu berarti untuk kesehariannya Mbak Leli nih selama 1 tahun ini makanan-makanan apa yang biasa dikonsumsi oleh Mbak Leli nih, karena tadi kan perbedaan rasa mungkin ya. Ya kayak makanan yang biasa-biasa kayak chicken, kayak geprek kayak gitu ya, yang bukan sayur ya. Kalau sayur tuh kerasa banget itu perbedaannya, kayak
cenderung manis, padahal aku sukanya yang cenderung gurih asin gitu. Jadi makanan yang biasa dimakan ya kalau nggak mie ya chicken, ayam kayak gitu kan. Nah kalau kadang ya setiap malam bingung makan apa, itu akhirnya makan mie lagi gitu. Kalau kelaparan tuh biasanya mie lagi. Oh, gitu. Berarti Mbak Leli merasakan hal tersebut menjadi masalah besar ya selama 1 tahun ini. Berarti bisa dikatakan Mbak Leli selama 1 tahun ini benar-benar belum beradaptasi dengan makanan, Iya betul. dengan makanan yang ada di Purwokerto. Oke, berarti selanjutnya Mbak Leli juga punya permasalahan tentang berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam bahasa. Bisa disampaikan permasalahan yang Mbak Leli rasakan itu seperti apa? Oke, kan karena aku juga mondok ya. Nah, kebanyakan anak mondok itu pakainya pakai bahasa Jawa, apalagi kalau misal lagi ngaji kitab nih. Nah, ngaji kitab itu kebanyakan pakai pegon Jawa kan ya, dan kurang paham. Kadang ustadznya cerita tuh kayak cerita apa gitu, itu ngejelasin apa, itu bikin bingung. Terus kalau sama teman-teman juga nggak semua bisa bahasa Indonesia dengan baik gitu, jadi masih campur-campur Indonesia sama Jawa. Nah mereka tuh Jawanya tuh kayak medok banget juga gitu, jadi kurang bisa dipahami. Dan beberapa teman aku juga aku jadiin buat translator buat aku juga, yang bisa bahasa Sunda juga bisa bahasa Jawa juga bisa. Tapi kadang mereka kalau menyampaikan atau menerjemahkan tuh juga kayak masih lamban-lamban loh, kayak ini tuh artinya apa ya, kayak masih lama lah. Nah kalau misal nunggu mereka untuk menerjemahkan semua omongan yang orang yang pakai bahasa Jawa ini kan pasti lama kan ya. Nah itu cukup buat aku kesulitan untuk memahaminya. Kadang iyain aja lah gitu, kalau misal mereka ngomong pakai bahasa Jawa, oh iyain aja gitu, padahal itu aku nggak paham gitu. Oke, jadi coba saya simpulkan kembali ya. Jadi permasalahan Mbak Leli terutama dalam hal komunikasi dengan teman, Mbak Leli belum paham tentang bahasa Jawa ya khususnya ya, karena dalam pondok biasanya juga di kitab ngajinya pakai Jawa pegon. Iya. Oke, jadi selama 1 tahun ini mondok pun nggak paham gitu Nggak ya, paham. nggak paham artinya apa gitu, Iya. dapat apa gitu. Kalau misalkan Mbak Leli itu sedang tidak bersama dengan translator, biasanya untuk berinteraksi dengan teman-teman Mbak Leli terutama yang berasal dari suku Jawa, itu gimana caranya, Pak? Kadang aku sering tanya ini sih artinya apa gitu, tapi mereka juga kayak bingung bahasa Indonesianya kayak gimana gitu. Jadi kayak kalau aku sendiri, kalau misalnya mereka bilang ya udah iyain aja lah gitu, mereka bilang apa ya udah iyain aja gitu. Dan kalau misal nanya ke mereka ini artinya apa, riweh juga ya, kayak apa ya riweh tuh, riweh tuh apa ya, sulit ya, kayak bahasa Jawanya sih apa ya, bahasa Indonesianya apa sih ya, Susah gitu untuk iya dimengerti. pokoknya susah untuk dimengerti gitu. Kalau misal mereka untuk mengulang lagi yang mereka bicarakan dalam bahasa Indonesia, kalau misal diterjemahkan tuh jadi ya riweh gitu, susah, lama juga buat bisa diterjemahin, buat bisa aku paham gitu. Oke. Terus aku juga sempat ngeluh ya sama orang tua, kayak gimana ya adaptasinya, gimana gitu, susah. Terus kata orang tua tuh apa ya, wayah nak lah gitu, apa ya kalau bahasa Indonesia tuh ya udahlah terima aja gitu. Soalnya kan emang nggak bisa diubah juga ya, kita harus terima emang perbedaan kultur bahasa. Kata orang tua tuh kayak ya udah terima aja gitu selama kuliah di sini gitu, nanti juga terbiasa gitu. Saya dulu juga waktu semester 1 ya, masih awal-awal kan, masih bingung sama bahasanya, itu aku gabung sama orang yang sama-sama bisa bahasa Sunda itu di kelas itu. Ada beberapa teman aku yang emang dari Jawa Barat juga, jadi kumpulnya tuh sama mereka gitu. Terus aku juga sempat ketemu sama teman-teman yang daerah Jawa Barat juga yang di lain tempatku.
ada komunitasnya juga ternyata gitu kok di UIN ini gitu. Oke, berarti coba saya simpulkan penjelasan dari Mbak Leli tadi ya. Mbak Leli di awal semester 1 mungkin ya tadi mengelompok-kelompokkan antara mahasiswa yang berasal dari suku Sunda dengan mahasiswa yang berasal dari suku Jawa atau selain Sunda. Nah, kalau boleh tahu di kelas atau di kampusnya Mbak Leli sendiri itu ya mungkin lebih ke kelasnya Mbak Leli ya. Ada berapa sih orang yang berasal dari suku Sunda dan dekat dengan Mbak Leli? Kalau di aku tuh ada sekitar 5 orang. 5 orang. Iya, 5 orang. Tapi ada juga yang dari perbatasan juga. Nah, dari 5 orang itu ada yang di perbatasan 2 gitu. Jadi yang aku bisa jadiin translator tuh kedua temanku itu, tapi yang sama yang satunya tuh kurang deket. Cuman satu aja yang bisa deket sama aku yang sering bareng gitu. Baik Mbak Leli, mungkin selain itu ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin 2 hal itu sih ya paling nggak, mengenai makanan sama bahasa yang itu cukup buat aku kepikiran, merasa tertekan dan stres gitu. Karena aku juga sempat cerita ke teman-teman kayak yang kayak gitu tuh, mereka tuh malah nggak menghargai, kayak nggak ngubris kalau kayak itu masa sepele loh gitu. Tinggal beradaptasi, tapi kan yang namanya adaptasi itu butuh proses ya, nggak semudah itu gitu. Baik, tadi kan Mbak Leli sudah menyampaikan masalah-masalah yang sedang Mbak Leli hadapi. Nah, sekiranya dari Mbak Leli sendiri ada cara kedepannya untuk bisa mengatasi permasalahan terkait adaptasi makanan? Ya mungkin nanti jangan terlalu pilih-pilih dalam makanan ya. Ya mungkin nanti aku coba pelan-pelan buat bisa adaptasi sama makanan yang ada di Purwokerto. Kalau misal sering makan mie kan juga nggak baik kan, bukan buat kesehatan. Baik, jadi mungkin dari Mbak Leli tadi simpulkan kembali ya. Jadi Mbak Leli nantinya kedepannya untuk bisa cobalah sedikit-sedikit untuk bisa beradaptasi soal makanan tersebut, jangan pilih-pilih, terus ya ada faktor kesehatan juga kalau makan mie terus setiap malam ya. Baik, selanjutnya terkait permasalahan interaksi dengan teman-teman Mbak Leli yang di luar suku, dari Mbak Leli sendiri punya rencana nggak ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Ya karena aku juga nggak selalu bisa ngendalin temenku yang jadi translator, ya mungkin nanti dicoba untuk bisa belajar bahasa Jawa dikit-dikit ya, karena aku juga kuliah di UIN juga bukan 1 tahun 2 tahun kan, masih panjang jalannya, masih sekitar 3 sampai 4 tahun gitu. Jadi ya coba belajar bahasa Jawa dikit-dikit gitu ke teman-teman yang emang backgroundnya dari Jawa gitu. Ya paling cuman itu sih Kak, masalah dari soal selera makan sama bahasa. Nah ya dari aku sih pengen tahu dari pandangan kakak sebagai konselor gitu, kalau masalahku tuh emang sepele apa gimana gitu. Nah bagaimana sih biar tanggapannya dari kakak sendiri gitu. Oke, baik, sebelum saya memberikan saran atau advice itu, jadi tadi saya coba simpulkan kembali dari permasalahan yang Mbak Leli alami. Mbak Leli juga sudah mengungkapkan bahwasanya beberapa saat ke depan Mbak Leli akan mencoba beradaptasi, akan mencoba jangan pilih-pilih soal makanan dan lain sebagainya. Kalau soal interaksi tadi juga Mbak Leli beranggapan bahwasanya Mbak Leli akan mencoba belajar tentang bahasa Jawa dan lain sebagainya ya. Nah, menurut kacamata seorang konselor, menurut saya sendiri, Mbak Leli itu sebaiknya jangan mengelompok-kelompokkan antara suku Jawa dengan suku Sunda di dalam kelas. Karena apa? Karena hal tersebut bisa menghambat belajarnya Mbak Leli untuk bisa belajar budaya Jawa, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Sebelumnya Mbak Leli juga merasa kayak aku nih gantung banget sama satu orang gitu untuk beradaptasi, untuk berinteraksi enggak gitu. Iya,
Iya. sama temanku itu loh yang jadi translator. Nah, sampai sini Mbak Leli ada lagi yang mungkin belum disampaikan dan ingin disampaikan? Mungkin segitu aja sih Kak, cukup. Cukup ya. Sebelumnya saya juga ingin tahu nih, ada nggak perubahan yang Mbak alami sebelum sesi konseling tadi hingga sekarang sesi akhir dari konseling? Ya mungkin cukup terjawab ya Kak. Aku harus bisa mencoba beradaptasi soal sarana makan, sama berinteraksi sama teman, biar aku nggak ketergantungan sama temanku yang jadi translator itu. Dan ya bisa coba beradaptasi dalam hal makanan biar nggak pilih-pilih juga gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Leli sudah menemukan solusinya, sudah menemukan jalan keluarnya atas masalah Mbak Leli. Jadi mungkin saya juga perlu mengingatkan karena adanya durasi selama sesi konseling ini. Jadi mungkin jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Mbak Leli, bisa kita cukupkan untuk sesi konseling ini? Bisa cukup. Cukup ya. Nah, jika kedepannya Mbak Leli perlu untuk adanya follow up atau sesi konseling lanjutan, Mbak Leli bisa menghubungi asisten konselor saya untuk bisa membuat jadwal kembali untuk sesi konseling berikutnya. Seperti itu Mbak Leli. Oke, baik Kak. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin segitu aja cukup. Mungkin segitu. Baik, mungkin kalau sudah cukup, sesi konseling saya cukupkan dan semoga Mbak Leli bisa keluar dari masalah yang Mbak Leli ceritakan tadi. Dan ya, saya berharap Mbak Leli bisa lebih beradaptasi ke depannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Leli. Selanjutnya mau kemana? Mau pulang sih Kak dari Mau sini. pulang? Iya. Oke, mau ke pondok berarti ya? Iya, ke pondok. Baik, silakan Mbak Leli, hati-hati di jalan dan sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih juga ya.